Bayangkan hidup di sebuah dunia di mana hampir setiap aspek kehidupan Anda diatur oleh negara. Dari potongan rambut yang Anda pakai, acara TV yang Anda tonton, hingga makanan yang Anda makan, semuanya dikontrol dengan ketat. Ini bukanlah cerita fiksi, ini adalah kenyataan yang dijalani oleh jutaan orang di Korea Utara. Di balik tembok propaganda dan kesan misteriusnya, kehidupan sehari-hari di Korea Utara penuh dengan fakta unik yang mungkin sulit kita bayangkan. Mulai dari aturan potongan rambut yang ketat, televisi yang tidak bisa dimatikan, hingga pasar gelap yang menjadi nadi kehidupan warga biasa. Siap untuk menyelami dunia yang jarang terungkap ini? Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam kehidupan sehari-hari orang Korea Utara, di mana setiap detail memiliki cerita yang mengejutkan. Bagian pertama, potongan rambut yang diatur negara. Bayangkan hidup di sebuah negara di mana bahkan potongan rambut Anda pun diatur oleh pemerintah. Di Korea Utara, ini bukan sekadar imajinasi, tapi kenyataan. Pemerintah telah menetapkan daftar gaya rambut resmi yang boleh dipakai oleh warganya. Pria hanya memiliki 15 pilihan, sementara wanita memiliki 18 pilihan. Gaya rambut ini dirancang untuk mencerminkan kesederhanaan dan keseragaman yang diinginkan oleh negara. Uniknya, Kim Jong-un sendiri memiliki gaya rambut yang sangat ikonik, potongan pendek dengan sisi yang rapi dan bagian atas yang sedikit lebih tebal. Gaya ini bahkan dijuluki The Kim Jong-un Cut oleh media internasional. Namun, warga biasa tidak boleh meniru gaya rambut pemimpin mereka secara persis. Bahkan, jika Anda ketahuan memiliki gaya rambut yang dianggap tidak sesuai, Anda bisa dianggap melanggar aturan negara. Tidak hanya itu, di beberapa daerah, polisi rambut secara rutin berpatroli untuk memastikan warga mematuhi aturan ini. Bayangkan, salah potong rambut, Anda bisa dihadapkan pada konsekuensi serius. Ini adalah salah satu contoh kecil bagaimana kehidupan sehari-hari di Korea Utara dipenuhi dengan kontrol yang ketat, bahkan dalam hal yang paling personal sekalipun. Bagian kedua, televisi yang tidak bisa dimatikan. Pernahkah Anda membayangkan memiliki televisi yang tidak bisa dimatikan sepenuhnya? Di Korea Utara, ini adalah kenyataan. Televisi di sana hanya menayangkan channel yang disetujui pemerintah dan siarannya didominasi oleh propaganda, berita tentang pemimpin mereka, serta drama-drama yang penuh pesan patriotik. Uniknya, televisi di Korea Utara dirancang untuk selalu menyala. Bahkan jika Anda mencoba mematikannya, layar akan tetap gelap, tetapi suara siaran masih bisa terdengar. Tujuannya, memastikan bahwa warga tidak melewatkan pesan penting dari pemerintah. Selain itu, acara TV di Korea Utara seringkali menampilkan kisah-kisah heroik tentang Kim Jong-un dan keluarganya. Misalnya, ada acara dokumenter yang menceritakan bagaimana Kim Jong-un bisa menembak bola basket dari jarak yang sangat jauh saat pertama kali mencoba, atau bagaimana dia bisa mengendarai kuda dengan sempurna sejak kecil. Tidak hanya itu, warga Korea Utara juga dilarang keras menonton siaran dari luar negeri. Jika ketahuan, hukuman yang diberikan bisa sangat berat. Namun, meskipun ada larangan ini, beberapa warga nekat menyelundupkan USB berisi drama Korea Selatan atau film Hollywood untuk ditonton diam-diam. Ini adalah salah satu cara mereka melawan aturan ketat yang diberlakukan oleh negara. Bagian 3, transportasi yang unik, sepeda, dan mobil yang langka. Di Korea Utara, memiliki mobil pribadi adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Mayoritas warga bergantung pada transportasi umum atau sepeda. Tapi jangan bayangkan sepeda biasa. Sepeda di Korea Utara seringkali dimodifikasi untuk membawa barang berat, bahkan digunakan sebagai alat transportasi untuk seluruh keluarga. Uniknya, sepeda di sana bukan hanya sekadar alat transportasi, tapi juga simbol status. Memiliki sepeda yang bagus dan terawat bisa menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang cukup berada. Bahkan, ada pasar gelap untuk suku cadang sepeda, di mana warga bisa membeli ban, rantai, atau lampu sepeda yang tidak tersedia di toko resmi. Selain sepeda, transportasi umum seperti bus dan kereta api juga menjadi andalan. Namun, seringkali fasilitas ini tidak memadai, sehingga warga harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan tempat.
Bahkan, ada cerita tentang orang-orang yang tidur di stasiun kereta semalaman hanya untuk memastikan mereka bisa naik kereta keesokan harinya. Dan tahukah Anda, Kim Jong-un pernah meluncurkan mobil listrik buatan lokal yang disebut Pyeonghwa Motors. Namun, mobil ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan elit, sementara warga biasa tetap bergantung pada sepeda atau berjalan kaki. Ini adalah gambaran nyata tentang kesenjangan yang ada di Korea Utara. Bagian 4, pasar gelap, rahasia di balik ekonomi terkontrol. Meskipun Korea Utara dikenal sebagai negara dengan ekonomi terpusat, ternyata ada pasar gelap yang cukup aktif di sana. Pasar ini menjadi tempat bagi warga untuk mendapatkan barang-barang yang tidak tersedia secara resmi, seperti produk elektronik dari luar negeri, makanan impor, atau bahkan pakaian bekas. Uniknya, pasar gelap ini seringkali dijalankan oleh para wanita yang dijuluki wanita jangmadang. Mereka adalah para ibu rumah tangga yang mengambil risiko besar untuk berjualan demi menghidupi keluarga mereka. Meskipun ilegal, pemerintah seringkali menutup mata karena pasar ini membantu memenuhi kebutuhan warga yang tidak bisa dipenuhi oleh sistem resmi. Namun, beroperasi di pasar gelap bukan tanpa risiko. Jika ketahuan, warga bisa dihukum berat, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Tapi bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan yang ada. Fakta menariknya, Kim Jong-un sendiri pernah mengunjungi salah satu pasar ini secara diam-diam untuk melihat langsung kondisi warganya. Namun, alih-alih menutup pasar, dia justru membiarkannya beroperasi karena menyadari betapa pentingnya peran pasar gelap dalam perekonomian sehari-hari. Bagian 5, ritual penghormatan kepada pemimpin. Kehidupan sehari-hari warga Korea Utara tidak bisa lepas dari ritual penghormatan kepada pemimpin mereka. Setiap rumah wajib memiliki foto Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang harus dijaga dengan baik. Bahkan, jika terjadi bencana seperti kebakaran, warga diharapkan menyelamatkan foto pemimpin mereka terlebih dahulu sebelum barang-barang pribadi. Uniknya, foto-foto ini tidak boleh ditempel sembarangan. Ada aturan khusus tentang bagaimana foto harus dipasang, di mana harus berada di tempat yang tinggi dan bersih, serta tidak boleh ada benda lain yang menghalangi pandangan ke arah foto. Selain itu, warga Korea Utara juga diwajibkan mengikuti upacara penghormatan di berbagai kesempatan, seperti ulang tahun Kim Il-sung atau Kim Jong-il. Bahkan, anak-anak sekolah diajarkan untuk menari dan menyanyikan lagu-lagu pujian untuk pemimpin mereka sejak dini. Kim Jong-un sendiri seringkali menjadi pusat perhatian dalam ritual ini. Misalnya, ada cerita tentang bagaimana dia secara ajaib muncul di tengah badai salju untuk memberikan bantuan kepada warga, atau bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan sentuhan tangannya. Kisah-kisah ini sengaja disebarkan untuk memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang sempurna. Bagian 6, pendidikan yang penuh propaganda. Pendidikan di Korea Utara sangat berbeda dengan yang kita kenal. Anak-anak diajarkan untuk mencintai pemimpin mereka sejak dini. Pelajaran sejarah dan politik didominasi oleh cerita heroik tentang Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Bahkan, matematika pun bisa dihubungkan dengan propaganda, seperti soal hitung-hitungan tentang berapa banyak musuh yang berhasil dikalahkan oleh pemimpin kita. Uniknya, anak-anak di Korea Utara juga diajarkan untuk mempelajari keajaiban yang dilakukan oleh Kim Jong-un. Misalnya, ada cerita tentang bagaimana dia bisa menembak bola basket dari jarak yang sangat jauh saat pertama kali mencoba, atau bagaimana dia bisa mengendarai kuda dengan sempurna sejak kecil. Selain itu, sekolah-sekolah di Korea Utara juga mengajarkan pentingnya kesetiaan kepada negara. Anak-anak diajarkan untuk melaporkan siapapun yang melakukan tindakan mencurigakan, termasuk anggota keluarga mereka sendiri. Ini adalah cara pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada yang berani melawan aturan yang telah ditetapkan. Fakta menariknya, meskipun sistem pendidikan ini sangat ketat, beberapa warga Korea Utara berhasil melarikan diri dan menceritakan pengalaman mereka ke dunia luar. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata tentang bagaimana propaganda bisa membentuk pola pikir seseorang sejak dini.
Bagian 7. Makanan dan kelangkaan bahan pokok. Kehidupan sehari-hari warga Korea Utara juga dipengaruhi oleh kelangkaan bahan pokok. Meskipun negara ini memiliki lahan pertanian yang luas, seringkali hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Akibatnya, banyak warga yang harus bergantung pada jatah makanan dari pemerintah. Uniknya, makanan di Korea Utara seringkali diolah dengan bahan seadanya. Misalnya, ada hidangan yang disebut es krim jagung yang terbuat dari jagung rebus yang dihaluskan dan dibekukan. Meskipun sederhana, hidangan ini menjadi favorit banyak orang, terutama anak-anak. Selain itu, ada juga cerita tentang bagaimana warga Korea Utara berkreasi dengan bahan-bahan yang tersedia. Misalnya, mereka membuat burger dari nasi dan sayuran, atau pizza dari tepung jagung dan keju buatan lokal. Kim Jong-un sendiri dikenal sebagai penggemar makanan mewah. Dia seringkali mengimpor bahan-bahan mahal dari luar negeri, seperti keju Prancis atau anggur Italia, untuk dinikmati bersama keluarganya. Namun, sementara dia menikmati hidangan mewah, banyak warga biasa yang harus berjuang untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Bagian 8. Kontrol ketat atas informasi dan teknologi. Di Korea Utara, akses terhadap informasi dan teknologi sangat dibatasi. Warga tidak bisa mengakses internet secara bebas seperti di negara lain. Sebaliknya, mereka hanya bisa menggunakan jaringan intranet yang dikontrol ketat oleh pemerintah. Uniknya, intranet ini hanya menyediakan informasi yang disetujui oleh negara, seperti berita tentang pemimpin mereka atau artikel propaganda. Tidak ada media sosial, tidak ada YouTube, dan tidak ada situs berita internasional. Namun, meskipun ada larangan ini, beberapa warga nekat menyelundupkan ponsel atau perangkat elektronik dari luar negeri. Mereka menggunakan perangkat ini untuk mengakses informasi yang diblokir oleh pemerintah, seperti drama Korea Selatan atau berita internasional. Fakta menariknya, Kim Jong-un sendiri dikenal sebagai penggemar teknologi. Dia pernah meluncurkan tablet buatan lokal yang disebut Samjiyon, yang diklaim sebagai bukti kemajuan teknologi Korea Utara. Namun, tablet ini hanya bisa digunakan untuk mengakses konten yang disetujui oleh pemerintah. Nah, ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana kehidupan sehari-hari di Korea Utara dipengaruhi oleh kontrol ketat atas informasi dan teknologi. Meskipun terlihat modern di permukaan, kenyataannya warga biasa harus berjuang untuk mendapatkan akses ke dunia luar. Kehidupan sehari-hari di Korea Utara adalah gambaran nyata tentang bagaimana kontrol negara bisa memengaruhi setiap aspek hidup seseorang. Dari hal-hal kecil seperti potongan rambut hingga hal besar seperti akses informasi, semuanya diatur dengan ketat. Namun, di balik semua aturan dan keterbatasan, warga Korea Utara menunjukkan ketangguhan dan kreativitas yang luar biasa. Mereka menemukan cara untuk bertahan, beradaptasi, dan bahkan melawan aturan yang membelenggu mereka. Jika Anda terkesima dengan fakta unik Korea Utara ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Beritahu kami di komentar fakta mana yang paling mengejutkan bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi dunia yang penuh dengan cerita-cerita menakjubkan. Terima kasih telah menonton, Bang Bro.